Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa Majelis Manajemen Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo. Melanjutkan dari materi mata kuliah Strategi Perencanaan dan Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Tinggi, saya akan menyampaikan beberapa hal materi yang terkait dengan bagaimana kita dalam strategi untuk mencapai tujuan, untuk mendapatkan hasil, tentunya melalui sebuah proses. Jadi sebelum kita melanjutkan, saya menyampaikan dahulu bagaimana arti dari pengertian mutu. Mutu merupakan sebuah karakteristik yang melekat pada satu produk ataupun jasa yang secara menyeluruh mampu memberikan kepuasan kepada pengguna ataupun penerimanya karena telah sesuai, bahkan kalau bisa melampaui ya dari targetnya. Nah, kebutuhan daripada mutu serta harapan dari pelanggan itu tentunya bergantung daripada masing-masing individu, yang mana setiap individu itu memiliki kinerja bermutu, diharapkan bermutu, dan senantiasa berupaya untuk mengenali siapa pelanggannya dalam setiap aktivitas yang dilakukan sekaligus memahami kebutuhan dan harapan mereka agar dapat dipenuhi secara maksimal. Jadi mutu itu merupakan karakteristik yang melekat dari sebuah produk dan itu harus diikuti. Mutu dalam sebuah pendidikan perguruan tinggi itu menjadi sebuah tanggung jawab siapa? Eh, Mungkin Anda bisa ketika masuk di dalam sebuah perguruan tinggi di kampus kita, Anda pasti akan bertanya, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Paling bertanggung jawab di dalam kinerja pendidikan di kampus kita. Lalu tugasnya apa? Dan tentunya ini menjadi sebuah aspek yang bekerja dari semua di perguruan tinggi yang bertanggung jawab dari semua aspek elemen dan itu menjadi sebuah mandatory dalam kasus pelaksanaannya. Mungkin kalau kita tahu rektor, dekan, ketua jurusan, kaprodi, semua mempunyai tanggung jawab masing-masing di dalam memimpin tugas manajemen itu. Mereka harus bisa menjamin dalam sebuah tata kelola pendidikan yang sebagaimana sudah menjadi ketentuan sesuai dengan regulasi atau sesuai dengan ketetapan yang sudah diberikan. Di dalam masalah utama dari pendidikan tinggi itu pada umumnya terkait dengan persoalan manajemen perguruan tinggi. Misalnya berapa jumlah rasio antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian bagaimana persoalan manajemen secara akreditasi dari masing-masing prodi. Kemudian masalah utama dari dunia pendidikan tinggi juga bagaimana relevansi program pendidikan tinggi terhadap pasar kerja. Dan bagaimana kemudian eh, perluasan daya tampung dari sebuah setiap tahunnya, berapa jumlah mahasiswanya, dan kemudian juga peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Ada hal yang mungkin perlu kita siasati dan sikapi. Bagaimana paradigma baru di dalam manajemen pendidikan tinggi? Artinya, manajemen perguruan tinggi harus bisa mendorong institusi untuk melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Ini bisa berhubungan dengan sebuah continuous improvement, kemudian melaksanakan otonomi perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya, kemudian memiliki sistem akuntabilitas atas segala kegiatan yang terjadi, mengikuti akreditasi perguruan tinggi secara berkala. Ini penting ya, karena sebuah mutu pendidikan saat ini kita nggak bisa tolak. Masing-masing dari perguruan tinggi itu berkompetisi dan parameternya, tolak ukurnya adalah bagaimana sebuah perguruan tinggi itu mempunyai akreditasi ya yang tentunya dinilai secara oleh asesor dalam hal ini masuk dalam kategori apa? Ada yang kemudian ada yang unggul,
ada yang sangat baik dan sebagainya. Nah, yang kelima, bagaimana manajemen perguruan tinggi harus bisa mendorong institusi dalam melaksanakan program-programnya. Yang terakhir adalah bagaimana selalu melakukan evaluasi diri secara berkala. Kalau kita melihat dari gambar ada gambar prisma tersebut, maka ini bisa menunjukkan bagaimana korelasi antara sebuah mutu kependidikan, akreditasi dari sebuah perguruan, dan dijalankan secara accountability, di mana di dalam accountability itu mereka mempunyai otonomi. Otonomi yang pada dasarnya otonomi itu mempunyai keleluasaan. Otonomi atau mempunyai keleluasaan di dalam mengaktualkan apa yang menjadi sasaran strategik dari sebuah perguruan itu. Untuk terciptanya pola kerja yang fleksibel dan mandiri, guna mendorong perkembangannya kreativitas dan kecerdikan, serta produktivitas perguruan tinggi yang sesuai dengan kondisi yang lokal, maka hak dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu perguruan tinggi atau hak dan wewenang yang diberikan oleh eh, Kemendikti gitu ya kepada sebuah perguruan tinggi baik itu negeri ataupun swasta dalam menjalankan fungsinya secara mandiri, maka tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di masyarakat, itu insya Allah tetap bisa berjalan dan berlaku. Sehingga di dalam kewenangan dan tanggung jawab perguruan tinggi, tentunya kita dapat memilih dan menetapkan dosen. Jadi kewenangan tanggung jawab dari perguruan tinggi itu adalah memilih dan menetapkan dosen. Tentunya dosen yang dipilih mereka mempunyai strata yang minimal S2 dan dari perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi yang baik. Kemudian menyeleksi mahasiswa dengan program penerimaan mahasiswa baru, kemudian menetapkan kurikulum standar kompetensi setiap program studi yang diselenggarakan. Dan ini juga termasuk menentukan program penelitian. Program penelitian ini banyak sekali program-program penelitian baik berupa hibah dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir bagaimana memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara mandiri sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Mungkin ada pertanyaan dari para mahasiswa yang akan ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Mungkin sementara pada kesempatan pagi hari ini, materi ini saya akhiri. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat buat para mahasiswa semuanya.